Halo Sobat SG, terima kasih udah klik video ini. Selamat datang di channel YouTube Bimbel SG. Nah, di video kali ini kita akan bahas materi tentang energi, usaha, dan daya beserta latihan soal yang berstandar UTBK. Pastikan Anda semua bisa tonton dan saksikan video ini sampai selesai. Oke, berikutnya kita akan bahas materi terkait usaha ya. Oke. Nah, apa itu usaha? Ya mungkin adik-adik ini pernah mendengar kata-kata usaha ya, yang dianalogikan itu sama dengan kerja ya, seperti itu. Ya sebenarnya sama, usaha itu sama dengan kerja ya. Nah, poin kunci dari usaha itu adalah dia harus ada hasilnya ya. Sama seperti ketika kita bekerja ya. Ketika kita bekerja, kita mengeluarkan energi dan pasti yang kita inginkan itu adalah hasil dari usaha atau energi yang kita keluarkan ya. Nah, ternyata analogi itu sebanding dengan definisi atau pengertian dari usaha sendiri ya, yaitu usaha itu sendiri merupakan ini kan kalau dituliskan usahanya katanya sangat dipengaruhi oleh dorongan atau tarikan atau gaya. Jadi ada gaya ya yang menyebabkan suatu benda bisa bergerak ya. Nah, gerakannya itu bisa menyebabkan bendanya bisa berpindah. Nah, ketika bendanya berpindah ya atau ada perpindahannya, maka usahanya itu akan bernilai atau usahanya itu kan ada. Nah, namun ketika perpindahannya itu tidak ada, maka usahanya akan bernilai 0 ya. Artinya kalau kita hubungkan dengan ilustrasi atau analogi yang kita sebutkan tadi, itu berarti ketika kita mengakibatkan suatu benda bisa berpindah dengan gaya dorong ya, maka sama halnya kita seperti mengeluarkan energi tapi ada hasilnya seperti itu ya. Jadi usahanya akan bernilai atau ada ya. Nah, namun ketika kita mendorong suatu benda, namun benda itu nggak bergerak ya atau nggak berpindah posisinya ya, maka energi yang kita keluarkan itu tidak akan menghasilkan usaha ya, atau tidak ada kerja yang kita lakukan itu tidak akan ada hasilnya seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira usaha seperti itu ya penjelasannya. Jadi ini ada sedikit yang perlu kalian pahami adalah yang bagian kalimat terakhir ini ya, yaitu dengan demikian katanya dapat disimpulkan bahwa usaha dihasilkan oleh gaya yang dikerjakan pada suatu benda sehingga benda itu berpindah tempat. Jadi kunci utama dari usaha itu adalah bendanya mengalami perpindahan ya. Nah, sekarang kakak punya sebuah pertanyaan ya, yang ini mungkin kalian bisa jawab sendiri ya. Bagaimana ketika kamu mendorong dinding kelasmu ya? Apakah dinding itu berpindah tempat ya? Pasti kalau kita dorong dinding sekuat apapun pasti tidak akan berpindah ya, kecuali kalau misalnya dindingnya itu memang dirancang bisa bergerak ya. Tapi kalau dinding kan sudah di beton, itu pasti nggak bisa bergerak ya. Kalaupun nanti tenaga yang kalian keluarkan itu sangat besar, itu akan menyebabkan dindingnya jadi jebol ya, atau dindingnya akan hancur gitu. Tapi tidak membuat dindingnya berpindah ya. Nah, jadi walaupun kamu telah sekuat tenaga mendorongnya, tetapi dinding tetap saja di tempatnya, ya. Maka oleh sebab itu, menurut fisika, gaya yang dikeluarkan itu tidak akan melakukan usaha, ya. Gitu. Jadi walaupun energi yang kita keluarkan besar, tapi kalau tidak ada hasilnya atau tidak menyebabkan bendanya berpindah, itu usahanya tidak ada, ya. Nah, maka dari sini, dari ilustrasi yang kakak jelaskan di awal tadi, kita dapat merumuskan usaha itu secara matematis, yaitu rumusnya adalah W sama dengan F dikali S ya, dimana W itu sendiri adalah usahanya, satuannya Joule, F itu adalah gayanya, satuannya Newton, dan S itu sendiri merupakan perpindahannya, satuannya adalah meter. Ingat ya, S itu perpindahan, bukan jarak ya. Nah, persamaan ini berlaku untuk gaya yang arahnya sama dengan perpindahan ya. Artinya ketika kita menarik suatu benda, maka arah geraknya itu searah dengan arah gaya tarik kita. Maka persamaan ini bisa kita pakai ya. Gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya bendanya itu sudah kita tarik ke kiri, kemudian kita tarik ke kanan gitu kan. Nanti kita tinggal cari saja berapa perpindahannya ya dengan menghitung selisihnya gitu ya. Nah, seperti yang diilustrasikan dari gambar kedua ya. Jadi gambar kedua ini menjelaskan ada sebuah benda ditarik dengan gaya F ya, sehingga dia berpindah sejauh S ya. Nah, arah gaya dengan arah perpindahan itu sentis arahnya sama ya. Baik, kita akan bahas, ini ada salah satu contoh soal ya terkait usaha yang sudah kakak jelaskan tadi ya. Jadi soalnya adalah
ada 3 buah benda identik ya bergerak dengan kecepatan yang sama ke arah sumbu X positif. Nah, ketiga bendanya itu dipengaruhi oleh gaya ya yang masing-masing dituliskan F1, F2, dan F3 ya, seperti pada gambar grafiknya ya. Nah, di situ ada gambar grafik ya, ada grafik 1, 2, dan 3 ya. Nah, pertanyaan dari soal ini adalah urutan besar kecepatan dari ketiga benda ini dari yang kecil ke besar berturut-turut ketika bendanya berpindah sejauh 10 meter adalah berapa. Nah, kita harus pastikan dulu ya, benda ini perpindahnya sudah 10 meter atau belum ya. Nah, kalau kita lihat gambar 1 itu perpindahnya sudah 10 meter ya, gambar 2 juga sudah 10 meter, dan gambar ketiga juga 10 meter ya. Jadi perpindahnya sudah sama dengan yang diminta oleh pada soal ya. Nah, sekarang kita akan bahas ya. Jadi, mula-mula kita membahasnya, kita mulai dari anggapan ya, bahwasanya kecepatan awal dari ketiga benda itu kita harus samakan, yaitu sama-sama 0 ya. Artinya kita anggap ketiga bendanya itu bergerak dari keadaan keadaan diam ya, atau mula-mula bergerak dari kecepatan mula-mula sama dengan 0 ya. Nah, sehingga kita bisa mencari besar kecepatan akhir dari masing-masing dari gambarnya ya. Kita mulai yang pertama dari gambar 1 ya. Kita gunakan rumus usaha sama dengan perubahan energi kinetik ya. Kenapa? Karena usaha yang dilakukan ini ya itu hanya untuk membuat bendanya bergerak saja ya. Jadi cukup kita gunakan usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, karena kecepatan mula-mulanya 0, maka energi kinetik awalnya akan bernilai 0 ya. Sehingga rumusnya tinggal W sama dengan setengah dikali M dikali V 1 kuadrat ya. Nah, untuk gambar pertama ya, nilai usahanya itu kan ini diberikan suatu grafik antara gaya dengan perpindahan. Ini merupakan grafik usaha ya. Nah, ketika ada grafik ya, grafik usaha, maka besar usahanya kita bisa peroleh dengan cara mencari luas grafik atau luas bangun yang dibentuk oleh grafiknya ya. Nah, gambar pertama itu bangunnya berupa segitiga. Jadi usahanya kita cari dengan mencari luas segitiganya saja, yaitu setengah dikali alasnya 10 tingginya 8 ya, sama dengan setengah dikali M dikali V 1 kuadrat. Nah, maka nilai dari kecepatannya kita peroleh adalah V1 sama dengan akar 80 per M ya. Nah, untuk gambar yang kedua ya, caranya sama ya, yaitu usaha sama dengan setengah M dikali V1 kuadrat ya. Nah, usahanya luas bangunnya berarti berupa segi 4 ya, yaitu panjang kali lebar. Maka nanti kita dapatkan kecepatan akhirnya adalah akar 160 per M. Kemudian gambar yang ketiga ya, yang bagian kanan atas ya, itu sama ya, usaha sama dengan setengah dikali MV1 kuadrat. Nah, dimana usahanya itu merupakan luas segitiganya itu ya, yaitu setengah dikali alasnya 10 ya, tingginya minus 8. Jadi setengah kali 10 kali minus 8 sama dengan setengah dikali M dikali V1 kuadrat. Maka kita peroleh nanti kecepatannya adalah min akar 80 per M. Nah, maka dari ketiga kecepatan yang kita peroleh tadi, kita bisa urutkan urutan dari yang besar, dari kecil ke besar ya. Yang terkecil adalah gambar yang ketiga, yaitu minus akar 80 per M. Terus berikutnya gambar yang pertama ya, yaitu akar 80 per M. Dan yang paling besar adalah gambar yang kedua, yaitu akar 160 per M ya. Jadi urutannya adalah 3, 1, 2 ya. Nah, sehingga jawabannya di situ yang D pilihannya ya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait usaha untuk gaya vertikal ya. Nah, perhatikan di situ ada suatu gambar ya, gambar yang menjelaskan bahwasanya ketika kita sedang memindahkan suatu benda ya dari lantai misalnya ke ketinggian tertentu, maka kira-kira usahanya itu sama dengan apa gitu ya. Nah, jadi ketika kamu mengangkat sebuah buku ya, kamu akan memberikan gaya dorong terhadap bukunya. Nah, pada saat bukunya ke atas, maka usaha yang berlaku adalah W yang dikerjakan oleh tangan kita itu sama dengan gaya ya dikali dengan perpindahan. Nah, karena perpindahannya itu sama dengan perubahan ketinggiannya, maka usahanya sama dengan perubahan energi potensialnya ya. Nah, atau usahanya sama dengan energi potensialnya, yaitu M kali G kali H. Nah, kemudian saat bukunya berada di bawah ya, maka usahanya itu tinggal dibalik saja ya, yaitu minus M kali G kali H ya. Nah, minus ini artinya
arah dari gerakannya itu melawan arah dari percepatan gravitasi ya. Nah, sehingga dari situ kita bisa memperoleh nilai perubahan energi potensialnya, yaitu W sama dengan delta EP ya, yaitu EP akhir kurang EP awal ya, yaitu EP akhirnya berarti mg m kali g kali h2 ya, dan EP awalnya adalah M kali G kali H1 ya, sehingga nanti kita dapatkan rumusnya adalah W sama dengan M dikali G dikali H2 min H1. Nah, itulah besar usahanya. Jadi usaha dari suatu benda yang kita pindahkan dari ketinggian tertentu, dari suatu posisi ke ketinggian tertentu, nanti besar usahanya sama dengan perubahan energi potensialnya ya, yaitu M dikali G dikali selisih dari ketinggiannya, yaitu H2 min H1 ya. Nah, kemudian ada juga usaha terkait gaya horizontal ya. Nah, usaha yang dilakukan pada suatu benda yang bergerak horizontal itu menyebabkan adanya perubahan energi kinetik ya. Horizontal berarti gerakannya mendatar ya. Nah, dengan demikian besarnya usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik bendanya ya. Misalnya pada saat kita mendorong mobil yang mendorong mobil sehingga mobilnya bergerak ya. Misalnya ada mobil mogok, terus kita dorong, jadi dia bergerak. Nah, itu berarti kita membuat perubahan kecepatan ya kepada si mobilnya dari mula dia menjadi bergerak. Berarti di sini kita telah mengerjakan suatu usaha yang usahanya itu sama dengan perubahan energi kinetik dari si bendanya ya. Jadi dirumuskan W sama dengan delta EK dan W-nya sama dengan EK2 min EK1 ya, atau EK akhir dikurang EK awal ya. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait daya ya. Nah, tadi kita sudah membahas terkait energi ya, kemudian usaha ya. Jadi kalau energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha ya. Kemudian kalau usaha itu adalah suatu kerja ya yang kita lakukan kepada suatu benda sehingga menyebabkan bendanya jadi berpindah ya. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas terkait dengan daya atau power ya. Nah, apa itu daya? Daya itu adalah energi yang dipakai setiap detiknya. Jadi energi yang kita keluarkan setiap detik itu disebutnya nanti daya ya. Nah, satuan dari daya itu sendiri adalah watt ya, atau bisa dibuat dalam satuan joule per sekon ya. Rumusnya adalah P sama dengan W per T ya, di mana P-nya itu sendiri adalah daya, satuannya adalah watt atau joule per sekon. W-nya adalah energi yang dipakai, satuannya adalah joule, dan T-nya adalah waktu ya dalam satuan sekon. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas lagi ya contoh soal terkait dengan daya ya. Nah, ini soalnya diambilkan dari soal UM/UGM 2019 ya. Oke, soalnya adalah sebuah truk bermasa 1000 kg melaju dengan kelajuan konstan 100 km per jam menaiki tanjakan miring dengan kemiringan sebesar tan alfa yaitu 0,1 ya. Nah, jika gaya gesekan total yang bekerja pada truk tersebut adalah 700 Newton, maka hitunglah daya minimum yang harus diberikan oleh mesin truknya ya. Di mana ambil gravitasinya sebesar 9,8 meter persegi kuadrat. Oke, sekarang kita akan bahas. Jadi dari soal diketahuinya massa truknya adalah 1000 kg, kemudian kecepatannya konstan ya, 100 km per jam. Kita harus ubah dulu ke dalam satuan SI yaitu meter per sekon. Ketika diubah nanti dapat kita 1000 per 36 ya, meter per sekon. Kemudian diketahui lagi tan alfanya 0,1 ya. Nah, berikutnya gaya geseknya adalah 700 Newton ya. Dan gravitasi yang kita pakai adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, tentukan berapakah daya minimumnya ya. Nah, coba perhatikan ilustrasi gambar yang sudah kakak buatkan ya dari soal ini ya. Jadi ini ada sebuah truk ya bergerak naik suatu tanjakan miring ya. Jadi bentuknya menyerupai bidang miring gitu ya. Nah, gaya yang bekerja pada si truk ini ya, karena dia memiliki massa berarti ada gaya berat ya. Dan ini kita harus uraikan juga ya. Ada komponen arah vertikalnya yaitu W cos theta, dan ada komponen horizontalnya yang sejajar dengan bidang miringnya yaitu W sin theta. Nah, kemudian karena bidangnya kasar maka dia memiliki gaya gesekan ya. Gaya gesekannya ingat ya, itu arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak ya. Kalau arah geraknya ke atas berarti gaya gesekannya ke bawah ya. Sehingga gaya gesekannya akan searah dengan arah gaya berat sin theta-nya ya. Nah, kemudian berikutnya di sini kita akan memperoleh nilai dari sin theta-nya ya, karena yang diketahui soal itu adalah tan theta ya.
Nah, diketahui tan tetanya adalah 0,1 atau 1/10. Ini kan sudutnya sangat kecil sekali ya. Sebenarnya kalau kita menggunakan kaidah matematik ya, ketika kita berjumpa dengan sudut yang sangat kecil, maka nilai tan-nya itu akan sebanding dengan nilai sin-nya ya. Tapi supaya lebih meyakinkan kita buktikan sendiri ya, apakah dia sebanding atau tidak. Dan ternyata ketika kakak buktikan ya, tan tetanya 1/10 kan berarti kita dapatkan nilai dari masing-masing sisinya kan. Berarti kan kalau tan itu kan depan bagi samping ya, berarti depannya 1, sampingnya 10. Maka kita dapatkan miringnya ya menggunakan Pythagoras, yaitu akar 100,00 sekian ya. Itu sebanding dengan 10 juga ya. Sehingga kalau kita cari nilai sin-nya adalah depan dibagi miring berarti 1/10 juga ya. Nah, makanya terbukti bahwasanya tan tetanya akan sebanding atau sama dengan sin tetanya ya ketika sudutnya sangat kecil, yaitu 1/10 atau 0,1 ya. Nah, pertanyaannya adalah dayanya ya. Nah, ketika suatu benda bergerak dengan kecepatan yang konstan ya, maka besar dayanya itu akan dirumuskan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dikalikan dengan kecepatannya ya. Nah, resultan gayanya kita cari dulu ya, sebenarnya sudah kita tentukan ya, yaitu gaya yang sejajar dengan arah gerak ya yang kita ambil. Berarti ada W sin theta atau mg sin theta ditambah dengan g gesek ya. Nah, kenapa ditambah? Karena arah dari W sin theta dengan g gesek itu searah ya, dikali dengan kecepatannya. Nah, maka kita perolehnya ya, kita masukin angkanya ya, masanya 1000, G-nya 9,8 ya, dikali sin theta-nya tadi 0,1 atau 1/10, ditambahkan dengan G geseknya 700 Newton sama dengan V-nya. V-nya adalah 1000/36 ya. Nah, nanti kita hitung ya, ini nanti 980 ya, 9,8 dikali 1000 dikali 0,1 ya, hasilnya 980 ditambah dengan 700 sama dengan 1000/36. Oke, kalau kita hitung berarti 1680 dikali dengan 1000/36, maka nanti kita dapatkan besar dayanya itu sebesar 46.700 watt ya, atau diubah ke dalam kilowatt tuh 46,7 kilowatt ya. Nah, karena ini nilainya merupakan nilai pendekatan ya, maka kita bulatkan jadi 47,1 kilowatt ya. Berarti jawabannya adalah A ya, 47,1 kilowatt untuk besar dayanya ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas ada satu lagi soal ya, terkait dengan daya juga ya. Nah, ini juga merupakan soal standar UTBK ya. Jadi ada sebuah mobil yang bermassa M menuju sebuah bukit yang tingginya H dengan daya efektif sebesar P ya. Nah, kelajuan awal mobilnya adalah U ya. Nah, mobil sampai di puncak bukit dengan kelajuan V pada waktu T. Jika gesekan dan hambatan udaranya diabaikan, maka pernyataan yang benar tentang gerak ini adalah apa? Oke, sekarang kita bahas. Jadi kan ilustrasinya ada sebuah mobil yang bergerak menuju puncak bukit ya. Berarti lagi-lagi kita gambarkan ada satu mobil yang naik pada suatu bidang miring ya, gitu ya. Kemiringan dari bidang itu adalah H ya. Kemudian kelajuan awalnya adalah U, berarti V0-nya adalah U, diketahuinya ya. Kemudian kecepatan akhirnya ketika sampai di puncak itu adalah V katanya ya. Nah, kemudian berikutnya disebutkan di soal bahwasanya mobil ini dipengaruhi oleh sebuah daya efektif ya, yaitu P. Ya, di mana nanti rumus daya kan tadi P sama dengan W/T ya, yaitu usaha dibagi waktu. Maka di sini kita akan peroleh usahanya ya sebesar P kali T. Nah, karena bidangnya licin ya, berarti nggak ada gesekan ya, sehingga berlaku hukum kekanan energi mekanik ditambahkan dengan usaha yang disebabkan oleh daya efektif tersebut ya. Jadi kita bisa tuliskan persamaannya menjadi EM0 atau EM mula-mula ya ketika berada di dasar bidang miring ya, ditambahkan dengan usaha yang dikerjakan oleh daya efektif tadi ya, sama dengan energi mekanik di puncak tertingginya ya gitu. Nah, kita uraikan lagi rumus EM-nya ya. EM0 berarti EP0 tambah EK0 plus W sama dengan EP1 plus EK1. Nah, sekarang kita tentukan untuk energi potensial mula-mula ya, karena berada pada ketinggian di dasar ya, berarti ini ketinggiannya 0 ya di sini ya. Sehingga mengakibatkan energi potensial di dasarnya adalah 0. Jadi 0 ditambah setengah dikali MV0 kuadrat ya,
ditambah dengan W tadi adalah P kali T, sama dengan EP1-nya adalah MGH, ditambah EK1-nya adalah setengah dikali M dikali V1 kuadrat ya. Nah, kalau kita substitusikan nilai masing-masingnya, jadi kita dapatkan setengah dikali M, V0-nya adalah U, jadi setengah kali M kali U kuadrat, plus P kali T, sama dengan M kali G kali H, plus setengah dikali M, V1-nya adalah V ya, berarti setengah dikali M dikali V kuadrat. Jadi jawabannya adalah setengah M U kuadrat plus P kali T sama dengan MGH plus setengah M V kuadrat. Nah, kalau kita cek di pilihan gandanya, jawabannya di sini adalah yang A ya. Oke, baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung pembahasan ya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Semoga bermanfaat dan tetap terus pantengin terus ya channel YouTube Bimbel SG, karena akan ada banyak video-video terkait pembahasan materi-materi yang sangat kalian butuhkan. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel YouTube Bimbel SG supaya Bimbel SG tetap terus memberikan video-video yang bermanfaat buat adik-adik semuanya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!